Selamat siang, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kepada Biku Sangga yang saya muliakan, yang saya hormati, kepada Ketua Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Bali, yang mulia Bante Dharma Maitri Mahatera, yang saya hormati kepada Majelis Budayana Kota Surabaya, Romo Amri beserta jajarannya, kepada segenap pengurus Vihara Budayana Royal beserta komponennya yang saya hormati, Ibu Meme selaku Ketua Wanita Buddhis Provinsi Jawa Timur, yang selalu hadir di setiap event dan tentunya luar biasa, kepada Ketua Wulan Bahagia Bu Dede beserta jajarannya juga yang saya hormati, dan saudara-saudara sedharma yang terkasih dalam Dhamma, terimalah kasih kami. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Mohon izin saya akan dengan rasa hormat saya akan melepas masker supaya tidak ngap-ngapan. Ternyata lebih ringan ketika kita bicara tanpa masker. Sungguh merupakan satu kebahagiaan yang luar biasa di pagi menjelang siang hari ini di Wihara Budayana Royal melakukan sebuah event, yaitu kita bersama-sama melakukan upacara Katina Dana. Dan yang lebih membahagiakan lagi di event ini, di momen ini adalah kita sudah sedikit longgar karena kita sudah tidak ketat PPKM-nya. Kalau dulu wihara ini pada masa pandemi PPKM, saya melihat itu paling banyak 6 orang yang hadir. Iya Pak ya, 6 orang itu bersama bantenya, biasanya Bante Maitri atau para romo penceramahnya. Hari ini kita sudah bisa bersama-sama melakukan aktivitas Katina Dana yang kita lakukan secara bersama-sama. Kita tahu bahwa 4 upacara agama Buddha, salah satunya adalah Katina yang hari ini kita lakukan bersama-sama. Ini adalah merupakan upacara agama Buddha yang terakhir di 1 tahun. Biasanya di bulan Februari, ya, di bulan Februari kita melakukan sebuah upacara atau event yang dinamakan Magha Puja. Setelah itu di bulan Mei kita melakukan upacara yang selalu kita tunggu-tunggu, ya. Kalau kita mendengarkan kata-kata upacara Waisak, ritual Waisak, itu 1 tahun sebelumnya sudah, wah, di hati, di pikiran kita ini sudah terus terngiang-ngiang mau event Waisak. Sekarang baru selesai Waisak pun kita sudah, Waisak sekarang ini sudah sedikit meningkat lebih bagus. Nanti tahun depan harus lebih bagus lagi. Begitu ya biasanya ya. Dan hari ini kita bersama-sama melakukan upacara Katina Dana atau Sangga Dana di bulan setelah Waisak kita melakukan upacara di bulan Juli, maaf saya lupa.
di bulan Juli kita melakukan upacara apa? Hari Asada. Pertengahan Asada atau pas Purnama Sidi kita melakukan upacara Asada. Dan sehari setelah kita melakukan upacara Asada, disitulah para bante, biku sangga melakukan ritual yang namanya masawasa. Kebetulan masawasa sekarang ini juga sedikit dibantu oleh situasi dan kondisi PPKM. Jadi kita banyak melakukan aktivitas di wihara masing-masing. Seperti kami biku sangga, aktivitas keluarnya pun juga sangat terbatas. Ya, aktivitas kita juga sangat minim sekali. Sehingga pada pelaksanaan pada masa wasa kita penuh melakukan aktivitas yang ada di wiharanya masing-masing. Seperti pas mau melakukan masa wasa, kebetulan pas coronanya juga lagi hebat-hebatnya, lagi gencar-gencarnya. Termasuk saya ini adalah alumni dari corona ya. Kami itu termasuk alumni ya. Jadi kalau bicara corona itu saya sudah lumayan paham, dan Bante inilah salah satu juga alumni. Ketika mau pulang lagi ke Wihara Budayana Surabaya, di wihara itu si A ngerokok aja sudah, kan aliran Sunni, rokoknya ini sudah enggak bisa merasakan, rasanya sudah enggak bau rokok. Saya bilang, kamu enggak usah pulang sana dulu, kamu habis apa, Bante ini habis insuman, kalau pulang nanti di sana masih kayak begitu, nanti akan timbul masalah baru lagi, malah lebih repot. Kita ini kena satu kali aja sudah kerepotan, nanti kalau kena kedua kali apa enggak tambah repot. Maka saya bilang, karena ini tinggal sebentar lagi mau puasa, tinggal aja di sini, di desa, lebih enak, enggak campur banyak orang, kita banyak di outdoor. Maka wasalah selama kurang lebih 3 bulan. 3 bulan dan hari ini di Wihara Budayana Royal melakukan upacara Katina Puja. Sehari setelah Pawarana, disitulah para umat berbondong-bondong dan mempersiapkan diri untuk melakukan persembahan dana Katina. Ada 4 persembahan dana Katina ini. Yang pertama adalah jubah, ya, jubah siwara. Jadi pada zaman Buddha itu, pada saat itu di India, para pertapa itu menggunakan kain jubahnya pun dari kain sisa potongan-potongan itu, ya. Jadi sisa potongan lalu disambung, digabung, setelah menjadi dan mencukupi menjadi sebuah jubah, ya, menjadi jubah. Disitulah mereka atau para sangga dan pertapa yang lain itu memakai jubahnya yang dinamakan pangsukula. Nah, jubah pangsukula itu adalah jubah yang dibentuk atau dibikin dari sisa kain yang sudah dipotong-potong. Karena pada zaman itu, ya, pada masa itu sangat sulit cari kain. Ya, sangat sulit cari kain.
Kalau zaman sekarang mau pakai kain, mau pesen kain, di rumah pun bisa, ya kan? Lewat apa ya? Online bisa. Tapi masa itu sangat sulit untuk mendapatkan sebuah kain untuk jubah. Maka potongan-potongan bahkan sisa dari pembungkus mayat, sisanya dibawa, dijahit, dibentuk, ketika sudah mencukupi menjadi jubah, disitulah jubah dipersembahkan dan dipakai pada masa itu. Lalu kebetulan Buddha itu punya apa? Punya murid atau biku yang dulunya tabib. Dulunya itu kalau sekarang itu, kalau di kelenteng itu apa namanya, Romo? Yang tukang jamu itu. Biokong ya. Ya pokoknya itu yang biasanya di sana tuh kan ada yang jualan jamu, oh ini sakit ini, jamunya ini, obatnya. Nah, itu ada seperti itu. Namanya Bhante Jiwaka. Bhante Jiwaka berpikir ketika sangga ini pakai jubah yang sisa-sisa dan bekas, jubah kain bekas-bekas yang bisa juga dari sisa dari pembungkus mayat, nanti kehidupan sangga ini, sangga akan menjadi sarang penyakit karena jubahnya, kainnya itu dari sisa-sisa. Maka pada saat itu ada salah satu biku yang dikasih kain oleh salah satu raja, dipersembahkan kain. Lalu seorang biku itu memberikan kain ini kepada Buddha. Karena pada saat itu Buddha pun walaupun sudah menjadi dulunya adalah seorang pangeran, jubahnya pun tidak jauh dari para pertapa-pertapa yang lain. Sama, kainnya juga kain sisa potongan-potongan itu. Berpikir Jiwaka, wah nanti enggak sehat ini. Buddha pun perlu sehat. Buddha ini kan juga manusia, ya kan? Jadi butuh sehat. Maka Jiwaka ini memohon kepada Buddha untuk mempersembahkan kain jubah supaya para bantenya itu sehat. Lalu yang kedua adalah setelah mempersembahkan jubah, yang kedua adalah persembahan dana makanan. Ya kan? Kalau zaman dulu itu biku itu saking banyaknya, ribuan biku itu. Jadi dana makanan, mempersembahkan dana makanan. Kalau sekarang ini popularitas biku, terutama yang di Indonesia, itu sangat kecil sekali. Saya sudah hampir 30 tahunan gundul seperti ini ya. Baru berapa? Enggak sampai 100, sedikit sekali, ya kan? Sampai bantenya seperti saya sendiri sampai gemuk, gendut, karena di situ dari 4 persembahan kebutuhan pokok sangga itu adalah makanan. Jadi ada terutama sama emak-emak ya, biasanya emak-emak biasanya ditanya, Bante sudah makan belum? Atau enggak tanya di situ, Bante ini ya nanti jangan lupa sudah saya taruh di kulkas ya, saya bawakan ini, bawakan itu, Bante nanti tinggal hangetin saja, tinggal manasin saja, Bante sudah bisa makan. Zaman sekarang. Lalu yang ketiga adalah
tempat tinggal atau kuti. Ini yang di Indonesia masih sangat jarang. Apakah ada yang sumbang wihara, Bante? Ada. Di Indonesia itu ada yang menyumbangkan tanah plus wiharanya, ya ada. Cuma tidak banyak, sedikit sekali. Yang keempat adalah obat-obatan. Ini. Jadi kalau musim Katina ini, waduh, Bantenya sudah kayak mau buka apotek bisa. Ya kan? Ketika 4 kebutuhan pokok ini sudah dipersembahkan dan berlebihan, malah menjadi masalah ternyata. Lah hebat toh, menjadi masalah. Karena apa? Coba yang semestinya dipakai oleh calon-calon anggota sangga, ternyata tahun ini jubahnya tambah 60, satu pun tidak ada yang nambah bantenya. Sedikit aja malah pada protol, ya kan? Lalu yang 60 jubah ini gimana? Kayak seperti kami kemarin juga datangkan 60 jubah dan 18 patah. Saya berharap MBI ini juga harus belajar pakai jubah. Pengurus wihara pun belajar pakai jubah. WBI pun belajar pakai jubah. Jadi ketika kita sudah investasi dan sudah menerima persembahan itu, persembahan ini benar-benar dipakai, asas manfaatnya itu tinggi dan luar biasa. Ini masalahnya. Maka kan era digital, sekarang ini eranya berbeda dengan era yang 4 kebutuhan pokok sangga itu berbeda sekali. Karena toh ternyata bantenya itu juga harus pakai HP. HP ini juga tidak hanya sekedar HP ini. Ini harus hidup. HP ini harus hidup. Kalau hanya HP saja tidak hidup, gimana mau pakainya? Tidak bisa. Dan HP ini ternyata bukan untuk gaya-gaya. Wah, saya pegang HP kemana? Nah sekarang sudah enggak seperti itu. Karena kita pegang HP ini adalah, di sini ada isinya kitab suci. Kalau mau belajar apa aja sudah ada. Wong sekarang mak-mak aja sudah gaul. Belajar apa? Baca parita sudah, ya ada aplikasinya tuh, baca parita. Ngapain pakai buku besar? Di sini sudah ada. Ini manfaatnya yang luar biasa. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari era kemajuan, dari era perubahan zaman yang memang semuanya sudah digital. Bukan hanya 4 kebutuhan, bukan hanya HP, pulsanya ya, itu salah satu bentuk persembahan di era sekarang, ya kan? Bukan hanya itu, kita mau berdonasi transportasi, ya kan? Dana transportasi. Misalkan, wah saya mau jemput Bante, waduh, Bantenya sudah ada mobilnya, ya bagaimana supaya kegiatan siar dharmanya ini lebih lancar lagi? Ya, salah satu bentuk dana berupa transportasi bisa. Maka dari itu ibu bapak saudara sekalian, ketika kita sudah melihat dana jubah, obat-obatan, sabun itu sampai kadang-kadang enggak keluar busanya. Iya, tapi saya sudah tanya sama orang, gimana sabun enggak keluar busanya? Itu malah bagus, sodanya sudah enggak ada. Expired. Sodanya sudah enggak ada, jadi itu sabun yang malah bagus, enggak ada sodanya, bisa dipakai, enggak apa-apa. Karena saking antusiasnya, jadi wah kalau enggak sumbang yang bawa keranjang, bawa enggak lego.
malah menimbulkan masalah. Jadi ada satu wihara itu ya, tumpuan jubah itu sampai numpuk tinggi, yang bawah sudah tidak dipakai romo pandetanya atau bikunya, yang make adalah rayap. Bener, ada loh. Betul, ada. Rayap yang make jubah itu, padahal ini dipersembahkan untuk sangga dan calon anggota sangga. Sangga berharap ada calon untuk memakai jubah ini. Ditumpuk-tumpuk terus, akhirnya yang pakai adalah ngenget sama rayap. Ini masalahnya. Kadang bantenya itu sedikit ngomongnya itu juk materi, uang terus yang diomong. Bagaimana kita ya orang berdana tidak dimanfaatkan, dananya kan mubadir, ya toh? Dana itu apa? Tapi bagaimana ketika berbentuk yang bisa multifungsi? Tapi kadang orang berbeda berpikir, wah uang lagi apa ngopo bante, katina gini ya panennya bante, ada yang ngomong gitu kan Joran. Bentuknya kalau idealnya, kalau zaman sekarang itu ya bentuknya itu ya itu. Salah satunya ada transportasinya, ada berdana pulsanya supaya Bante Maitri itu kalau dihubungi biar gampang. Ya kasih lah pulsa kan begitu. Pak Ketua ini kemana nih di WA ndak bisa, ndak masuk. Ya satu-satunya ini loh Bante pulsa supaya internetnya itu nyantol terus. Ya betul loh itu. Ya, yang saya omongnya adalah nyata. Bentuk-bentuk kehidupan nyata yang memang kita harus berubah. Kalau kita nyentral di masa lalu terus, ya yang diomong itu ya jubahnya dari bekas pembungkus kain mayat dan bla 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 bla. Tapi ketika saat ini wujudnya itu adalah ngomongnya apa ya, Jurang? Ngomong cash atau bagaimana? Saya harus ngomong apa ini? Ngomongnya bentuknya itu sudah uang. Nanti enggak mungkin uang itu mau dibuat jajan oknum bikunya. Tidak mungkin. Saya itu ya mantan nggoni duit dulu kan. Waktu jadi ketua wilayah. Tidak mungkin, itu jauh dari itu. Merasa tidak mungkin. Dan apapun yang sudah didapat itu adalah nanti akan dirapatkan. Jadi Bante Maitri pun juga enggak mungkin akan, oh ini dana akan saya kasihkan ini. Tidak mungkin begitu. Pasti akan, ya kita ngomong dulu, ini nggopo sih duit iki, nah, sing butuh sing mana, supaya semuanya pada maju bareng, ya kan? Oh wihara ini butuh apa, wihara VBS butuh apa, oh BDC apa, itu nanti akan dibicarakan. Supaya apa yang diberikan ibu bapak saudara-saudara sekalian ini akan mengena dan bermanfaat. Ya kan? Akan mengena dan bermanfaat. Mungkin bisa untuk perawatan wihara, bikin tempat retreat meditasi. Kita ini yang di sini itu kan orientasinya ke sana. Wihara, tempat retreat, kan begitu. Pasti begitu. Saya yakin pasti kita ini ya begini, ya kita harus di wihara dan kita membuka tempat-tempat retreat yang nyaman. Ketika ibu bapak datang itu kangen tempat itu, supaya bisa apa? Bisa ya refreshing batin. Ya kan? Dari hari Senin sampai hari Sabtu. Pikiran kita itu ngitungnya, wah HP ini dihitung, ngitungnya tuh ya ini bon saya gimana apa semuanya, pekerjaan, jadwal dan lain-lain sebagainya. Ketika kita sudah punya tempat untuk retreat, untuk meditasi, untuk samadhi, untuk menenangkan batin kita, saya rasa nanti ngitungnya sudah enggak pakai HP lagi, sudah cerdas lagi karena batin kita, pikiran kita sudah sering kita cas. Itu.
Jadi ketika dana semua itu dikumpulin, dibuat yang sebenar-benarnya, secara manfaat ibu bapak berdana ini akan menjadi luar biasa. Anda akan menanam sebuah biji itu benar-benar di ladang yang sangat subur. Jangan nanam biji di ladang yang tandus, tidak bakalan itu hidup. Maka dari itu ibu bapak saudara sekalian, di kesempatan yang baik ini, sebelum Anda melakukan persembahan dana katina, mari kita, batin kita, keyakinan kita, kita tumbuhkan, hati kita tumbuhkan, kita ini benar-benar memberikan dana agar Buddha Dharma ini akan lestari, agar Buddha Dharma ini akan senantiasa berkembang, agar semua ini bisa belajar Dhamma, semua bisa menikmati apa yang sudah diberikan oleh Guru Agung junjungan kita, yaitu Dhamma. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan di kesempatan momen ini. Semoga sedikit ini akan memberikan pencerahan bagi ibu bapak, saudara-saudara kalian, karena sebentar lagi tetangga kita juga akan melakukan sebuah ritual atau event, ya. Jadi kita supaya nyaman, supaya tidak terganggu dan mengganggu, di jam 10 lebih ini kita akan sedikit menutup event ini. Terima kasih, terimalah kasih kami. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya.